Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, saya ingin sedikit sharing atau menyampaikan perihal infrastruktur pendukung kendaraan listrik, yaitu stasiun pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di wilayah Indonesia. Jika kita berbicara secara statistik, infrastruktur stasiun pengisian listrik yang ada di Indonesia itu masih jauh di bawah target kalau kita bandingkan berdasarkan roadmap SPKLU maupun roadmap SPBKLU yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pertanggal 17 November 2022 saja, yang sudah terinstall itu untuk SPKLU adalah 438, yang itu artinya hanya sekitar 34,7% dari target sampai 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya, dan juga sekitar 961 unit. Ini hanya sekitar 15% dari target yang sudah ditetapkan pemerintah berdasarkan roadmap-nya mereka. Selain itu, pertanggal 17 November 2022, jumlah kendaraan listrik di Indonesia sudah sekitar 33.800 unit. Namun, jika kita berkaca dengan jumlah kendaraan yang berbasis internal combustion engine, sampai tahun 2020, itu sudah mencapai 136 juta unit. Ya mungkin jika disandingkan dengan tahun ini, sudah bisa mencapai sekitar 140 juta unit. Nah, di sini terdapat peluang yang cukup tinggi, yang dimana pertumbuhan kendaraan listrik ini akan terus berjalan dan proses transisi penggunaan kendaraan yang semula berbasis internal combustion engine menjadi listrik itu pun akan terus berjalan. Namun, hal yang menjadi perlu diperhatikan adalah infrastruktur pendukungnya, yaitu stasiun pengisian listrik, yang harus dapat mengimbangi pertumbuhan jumlah kendaraan listrik yang ada. Oleh karena itu, dengan beberapa dasar yang ada, pengembangan stasiun pengisian listrik merupakan agenda penting atau bagian dari agenda penting dalam pencapaian net zero emission di tahun 2060 karena untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik yang di Indonesia. Dan ini merupakan bentuk percepatan transisi energi menuju energi yang ramah lingkungan dengan adanya transisi dari penggunaan kendaraan berbasis internal combustion engine menjadi kendaraan listrik. Dan terakhir adalah dengan pengembangan stasiun pengisian listrik ini dapat menjadi pendukung atau membantu pemerintah dalam pemenuhan target pengembangan stasiun pengisian listrik di Indonesia. Dalam melakukan kajian untuk pengembangan stasiun pengisian listrik, beberapa metode yang kami lakukan adalah melalui studi literatur, kemudian melalui focus group discussion, dan yang ketiga adalah melalui survei lapangan. Dengan adanya target pemerintah mengenai transisi energi, yang dalamnya termasuk pengembangan stasiun pengisian listrik, yang dimana pemerintah sudah membuka keran untuk swasta maupun investor agar mereka masuk dan terlibat dalam proses pengembangan stasiun pengisian listrik tersebut, yang dimana hal ini bertujuan untuk percepatan proses transisi energi atau pengembangan ekosistem penggunaan kendaraan listrik. Nah, di sini kami mencoba untuk menangkap peluang tersebut, yang dimana cara yang kami lakukan adalah mengembangkan, ikut terlibat dalam mengembangkan stasiun pengisian listrik tersebut sebagai media atau label atau penamaan dari sesuatu yang kami kembangkan, maka kami beri nama K-Set Room sebagai identitas kami. Sebagai awalan, kami mencoba melakukan analisis SWOT untuk mengetahui strength, weakness, opportunities, dan threat-nya dalam pengembangan K-Set Room ini. Pertama, untuk kondisi strength-nya. Kita lihat bahwa adanya target net zero emission di tahun 2060. Kedua, regulasi pemerintah atas insentif pengembangan stasiun pengisian listrik. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi kami. Kemudian ketiga, adanya standarisasi nasional atau peng-SNI-an terkait dengan stasiun pengisian listrik.
Dan yang keempat adalah kebijakan pemerintah dalam pembatasan kendaraan bermotor atau internal combustion engine dan pengurangan emisi sektor transportasi. Kemudian untuk weakness-nya adalah pertama, keuntungan dalam berbisnis stasiun pengisian listrik yang masih perlu kajian lebih lanjut. Karena ini masih menjadi awalan bagi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Kemudian kedua, nilai investasi atau capex capital expenditure yang masih tinggi. Jadi untuk pengembangan satu unit stasiun pengisian listrik untuk yang skala terkecil saja itu bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, dukungan teknologi dalam negeri yang saat ini kondisinya masih sangat terbatas. Nah, namun untuk opportunities-nya, kita melihat bahwa potensi pertumbuhan electric vehicle di Indonesia ini akan terus berkembang dan pada masanya akan berkembang dengan pesat. Dan yang kedua adalah jumlah stasiun pengisian listrik yang di Indonesia untuk kondisi saat ini yang masih sedikit. Ini menjadi opportunities bagi kami. Kemudian terakhir, trik yang perlu kita waspadai adalah model bisnis. Ini perlu kami pelajari lebih lanjut. Kira-kira model bisnis apa yang paling tepat, paling optimal dalam pengembangan stasiun pengisian listrik ini, dalam pengembangan case Setrum ini. Harus berkolaborasi dengan siapa, harus dikerjasamakan dengan siapa, ini perlu kajian lebih lanjut. Kemudian kedua, isu sosial kemasyarakatan, terutama isu keamanan. Ini perlu menjadi perhatian juga. Dan yang ketiga adalah sustainability-nya untuk jangka panjang. Dengan teknologi yang ada sekarang, yang masih perlu waktu dan juga proses untuk pengujiannya, ini menjadi semacam taruhan. Kira-kira apakah akan sustain atau tidak. Untuk selanjutnya, dalam pengembangan K-Setrum sebagai stasiun pengisian listrik, kami mencoba untuk memetakan kondisinya terlebih dahulu, baik itu dari sisi hulu maupun sisi hilirnya, dengan metode bisnis model canvas. Hal ini untuk memetakan mulai dari customer segmentnya seperti apa, nilai yang ditawarkan seperti apa, media untuk dapat menjalin ikatan yang baik dengan customer seperti apa, hingga akhirnya kami dapat menerima pemasukan yang positif dari penjualan listrik maupun pendapatan lainnya berupa pemanfaatan space sebagai papan iklan. Nah, hal ini perlu didukung dengan beberapa sumber daya dan juga aktivitas penting yang didukung oleh partner ataupun referensi yang bisa mensukseskan aktivitas bisnis kami. Termasuk juga di dalamnya kita perlu memperhitungkan dan mempertimbangkan kira-kira cost structure yang terbentuk atau yang menjadi bagian dari pendukung operasional ini seperti apa saja. Dan selanjutnya untuk roadmap implementasi K-Setrum ini, terdapat 4 tahapan utama yang perlu kita lakukan. Pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua adalah konstruksi dan instalasi, ketiga adalah praoperasional, dan terakhir adalah operasional. 4 tahapan ini perlu kami lakukan dengan baik, mulai dari studi kelayakan, kemudian pengembangan infrastrukturnya, kemudian uji coba atau percobaan, dan yang terakhir adalah operasional dan evaluasi demi berjalannya dan suksesnya pengembangan stasiun pengisian listrik. Oke, kemudian untuk implementasi dan pengembangan K-Setrum, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi bahan perhatian dan diskusi bersama. Stasiun yang akan kita kembangkan yaitu SPKLU dan SPBKLU. Secara regulasi, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi melalui Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang di dalamnya termasuk juga hal yang berkaitan dengan stasiun pengisian listrik. Kemudian peraturan turunan melalui Permen ESDM nomor 13 tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Jika kita lihat bahwa pemerintah sudah memberikan payung hukum bagi pengembang stasiun pengisian listrik untuk mensukseskan, untuk mendorong dan membantu mensukseskan percepatan penyediaan infrastruktur
stasiun pengisian listrik, yang dimana dengan harapan bahwa transisi energi dapat berjalan dengan baik dan sesuai target. Lokasi-lokasi yang kami targetkan untuk pengembangan dan instalasi stasiun pengisian listrik itu terdapat beberapa lokasi, mulai dari parkiran mall, kemudian parkiran apartemen, kemudian parkiran perkantoran, kemudian area parkir fasilitas umum seperti taman dan lain-lain, yang dimana ini sebisa mungkin dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses stasiun pengisian listrik sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan kondisi di mana mereka berada saat itu, saat membutuhkannya. Berdasarkan target lokasi yang ada, perlu adanya penyesuaian terhadap tipe pengisian kendaraan bermotor listrik ini. Yang dimana berdasarkan sumber yang ada itu terdapat 4 level. Pertama, slow charging yang lebih pas jika dikembangkan di area perumahan atau rumah pribadi. Kemudian medium charging, lebih pas dikembangkan di area parkir perkantoran, parkir mall, parkir apartemen yang mungkin secara waktu lebih lama proses chargingnya. Dan yang level ketiga dan keempat ini adalah fast charging dan ultra charging. Ini dapat dikembangkan dari area-area strategis yang dimana kita hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk proses charging karena kita tidak bisa berdiam di lokasi tersebut dalam kondisi yang lebih lama. Dari beberapa hal yang sudah kita diskusikan tadi, di sini K-Setrum mencoba untuk mengcapture peluang yang ada karena peluang pengembangan SPKLU dan atau SPBKL ini akan terus terbuka, terutama di mana pemerintah sudah membuka keran untuk adanya keterlibatan swasta maupun investor masuk dan terlibat dalam pengembangan ini. Karena target yang perlu dicapai tidaklah main-main. Tapi di sisi lain, kita perlu perhatikan dan perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai model bisnis yang tepat, model bisnis yang optimal yang dapat dijalankan, dan juga bagaimana keterlibatan dan kerjasama dengan kelompok kerja dan ataupun masyarakat demi tercapainya target dan suksesnya pengembangan stasiun pengisian listrik ini. Kurang lebih itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan kami diskusikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat beberapa hal yang dirasa kurang tepat penyampaiannya. Terima kasih atas atensinya. Salam sehat, selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.